Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Isu penunjukan Mauricio Pochettino sebagai manajer baru MU nampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat. Karena direksi MU masih mendukung penuh Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer mereka. Menurut laporan itu, direksi Manchester United masih menaruh kepercayaan kepada Solskjaer. Mereka masih memaklumi start buruk MU musim ini, terutama karena minimnya waktu persiapan dan juga telatnya kedatangan pemain baru MU. Jadi mereka masih memberikan kesempatan kepada Solskjaer untuk memimpin MU. Namun laporan itu mengklaim bahwa direksi MU tidak sepenuhnya sabar dengan Solskjaer. Beberapa di antara mereka mulai meragukan Solskjaer. Ia dinilai tidak punya karakter yang tepat untuk menangani klub sebesar MU. Jadi, jika MU tidak berprestasi musim ini, maka besar kemungkinan ia akan dipecat, terutama jika MU mendapatkan hasil memalukan seperti kontrak Tottenham. Manchester United akan kembali beraksi di ajang IPL pekan depan. Mereka akan bertandang ke St. James Park untuk menghadapi Newcastle United. Sosok Pochettino lantas digadang-gadang akan berikan angin segar sekaligus mendambal dosa dari Solskjaer. Akan tetapi melansir dari laman Give Me Sport, sosok itu tak sepadan dan harusnya Manchester United malah mendatangkan Antonio Conte. Mengapa demikian? Sederhana, referensi dari Pochettino yang minim gelar di klub yang disambanginya bisa menjadi salah satu alasan. Ia bakal berkeruh suasana Old Trafford. Alhasil ia akan membutuhkan waktu lebih lama merevolusi MU. Sementara itu Conte bukanlah pelatih yang kurang makan garam dalam kompetisi kasta teratas negeri Elizabeth. Tercatat kala kegemilangannya bareng Chelsea, kejeniusannya dalam mengerti formasi 3-5-2 dan variasi 3-4-3 menjadi alasan ampuhnya di MU kelak. Tak perlu terlalu jauh kembali ke masa lampau, sosok pelatih Italia ini sudah mengukir pencapaian apik bersama Inter Milan. Bukti nyata sukses kembangkan pemain buangan MU seperti Romelu Lukaku dan Alexis Sanchez juga termasuk salah satu alasannya. Jika sukses didatangkan ke Liga Inggris lagi, formasi sempurna Conte bisa ditunjukkan ke para pemain anyar dan potensial Manchester United. Melebihi pencapaian Solskjaer, ia tentu akan menjadi sosok ideal ketimbang Pochettino. Mantan kapten Manchester United, Roy Keane memprediksi nasib Ole Gunnar Solskjaer di kursi manajer setan merah. Ia percaya Solskjaer akan dikorbankan pemain. Mantan kapten MU Roy Keane percaya pada akhirnya situasinya bakal sama seperti sebelumnya. Para pemain akan mengorbankan Solskjaer, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Jose Mourinho dulu. Penampilan melawan Spurs itu memalukan. Kita semua pernah di sepak bola. Kita semua pernah melalui hari-hari buruk. Tapi saya rasa itu memalukan untuk lambang klub. Penampilan dari sejumlah pemain, terlalu banyak tukang kertak, ujarnya kepada ITV dikutip Metro. Pada akhirnya saya rasa itu akan membuat Ole kehilangan pekerjaannya. Dengan pemain-pemain yang dia punya di sana, saya sudah pernah bilang sebelumnya, mereka mengorbankan manajer sebelumnya dan akan melakukan yang hal sama ke Ole. Mantan kiper timnas Inggris, Peter Shilton meminta MU untuk memainkan Dean Henderson sebagai kiper utama. Sebab, jika itu tidak terjadi, maka Henderson bisa meninggalkan klub. Peter Shilton menilai MU harus segera memainkan Dean Henderson sebagai kiper utama. Sebab, jika tidak dilakukan, ada resiko besar yang bakal dihadapi setan merah. David De Gea punya pengalaman dan skill yang tidak diragukan lagi. 2 musim terakhir, dia tidak pernah absen di Premier League. Namun, Peter Shilton melihat Henderson sangat layak untuk dapat kesempatan bermain. Gelandang andalan Manchester United, Paul Pogba mengakui bahwa bergabung dengan raksasa Spanyol Real Madrid merupakan impiannya. Real Madrid yang ditangani Zinedine Zidane kabarnya terus menggoda Pogba.
Penggawa timnas Prancis itu pun membuka suara soal rumor ketertarikan Los Blancos. Itu adalah mimpi bagi saya. Mengapa tidak suatu hari nanti? Namun, saya bermain untuk Manchester United dan saya mencintai klub saya. Saya tampil untuk Manchester United. Saya bersenang-senang dan saya ingin melakukan segalanya untuk menempatkan klub di tempat yang layak. Saya akan memberikan yang maksimal. Seperti rekan satu tim saya, tegasnya. Lebih lanjut, Pogba juga mengakui bahwa dirinya hingga kini belum menerima proposal perpanjangan kontrak di MU. Padahal kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan menolak permintaan bek Marcos Rojo untuk memutus kontraknya yang sedianya berakhir pada tahun depan. Rupanya Manchester United tetap ingin menjual Rojo pada jendela transfer musim panas kemarin. Setan Merah kabarnya mematok bandrol sekitar 7,4 juta pound sterling. Hal ini membuat klub peminat Rojo yang disinyalir berasal dari Turki ogah menggait sang pemain. Rojo pun gagal dijual hingga jendela transfer ditutup. Agar bisa pindah secara gratis, Rojo meminta kepada United untuk memutus kontraknya. Namun, The Transfer Window Podcast menyebut bahwa permintaan Rojo tersebut ditolak United. Meski lini pertahanan Man United terbilang masih bobrok pada awal musim ini, akan tetapi Solskjaer tak kunjung memberi kesempatan kepada Rojo. Hal inilah yang membuat Rojo frustasi. Ex-back Sporting Lisbon itu hanya ingin bermain reguler. Terlepas dari apapun keputusan United, entah dipertahankan, dipinjamkan, atau dijual. Winger muda asal Uruguay Facundo Pellistri mengaku sangat gembira bisa bergabung dengan MU. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Setan Merah. Pellistri menyadari bahwa Manchester United merupakan klub besar dunia yang levelnya berbeda dari Penarol. Untuk itu, ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari Setan Merah. Pada kesempatan ini, Pellistri juga memberikan pesan kepada para fans Manchester United. Ia merasa senang diterima oleh para fans Setan Merah dan ia siap berjuang untuk nama baik timnya. Pellistri merupakan pemain Uruguay kedua yang didatangkan United pada musim ini. Sebelum dirinya, MU sukses mendatangkan Edinson Cavani. Jelang penutupan bursa transfer, Manchester United berhasil mengamankan jasa Amad Traore dari Atalanta. Pemain asal Pantai Gading tersebut direkrut dengan harga mencapai 37,2 juta pound sterling. Menurut Fabrizio Romano dalam Here We Go Podcast, hierarki Man United percaya bahwa Traore merupakan salah satu calon pemain terbaik dunia. Dan mereka yakin telah merekrut seorang rising star. Diketahui juga kalau pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer, telah berbincang dengan pemain berusia 18 tahun itu melalui sambungan jarak jauh. Ia mendapatkan pujian yang sangat besar dari Solskjaer. Lebih lanjut, Solskjaer mengatakan kalau Traore akan menjadi bagian penting dalam masa depan Manchester United. Selain itu, Manchester United juga tidak berniat melempar Traore ke klub lain sebagai pemain pinjaman. Solskjaer juga berkata kalau Traore akan membutuhkan waktu beradaptasi dengan lingkungan barunya di Inggris. Namun, ia percaya kalau sang pemain telah siap untuk naik ke tingkat berikutnya. Mantan pemain Liverpool, Steve Nicol mengkritik dengan pedas komentar Paul Pogba baru-baru ini. Ia mengaku tidak habis pikir mengapa sang gelandang bisa gamblang membuat spekulasi mengenai masa depannya. Menurutnya, Pogba membuat blunder dengan menjawab pertanyaan dari wartawan sehingga memunculkan spekulasi baru. Lebih lanjut, Nicol menyebut bahwa pernyataan Pogba itu sangat keliru. Itu menunjukkan bahwa ia memang tidak punya jiwa kepemimpinan di MU. Kontrak Pogba memang habis di musim panas tahun 2021. Namun MU punya klausul untuk memperpanjang kontrak sang gelandang secara otomatis hingga tahun 2022. Diallo baru-baru ini menjalani tes medis di Italia. Ia melakukan tes medis di Bergamo, Italia. Tes medis ini diperlukan untuk keperluan kepindahannya ke MU. Dalam tes medis itu, sang winger dinyatakan lolos sehingga ia bisa pindah ke MU. Namun sesuai jadwal, Diallo tidak akan pindah ke MU di musim panas ini. Ia harus menunggu hingga bulan Januari mendatang karena ia masih perlu mengurus paspor dan izin kerja.
Saat ini, sang agen diberitakan tengah mengurus administrasi itu agar Diallo bisa bergabung dengan MU di bulan Januari. Diallo merupakan salah satu dua winger yang didatangkan MU di musim panas ini. Sebelumnya, MU juga mendaratkan Facundo Pellistri dari Peñarol.